kasih. Hampir setiap hari kita merayakan Ekaristi. Ada yang memang tiap hari mengikuti Ekaristi, ada yang tiap minggu, sekali seminggu. Ada yang 2 kali setahun. Ya. Ada juga yang hanya masuk gereja waktu dibaptis, waktu menikah, dan waktu mati. Apa yang kita lakukan secara rutin itu, setahu saya kita semua tidak pernah ada yang bosan dengan mengadakan perayaan Ekaristi. Kita selalu suka. Bahkan ada yang karena halangan tidak bisa menerima komuni, tetapi tetap saja datang merayakan Ekaristi. Ekaristi itu merupakan bagian yang kita sudah rasakan, bagian penting di dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang sudah mengalami buah dari merayakan Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita menyatakan kesalahan kita bertobat, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa, lalu kemudian kita menerima tubuh dan darah Kristus. Memang ada orang yang mengikuti perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir. Ada yang lewat bacaan baru datang, dan sesudah komuni pulang. Ya. Ada juga yang datang ketika Bapa kami, lalu sambut kemudian pulang. Jadi orang seperti ini yang penting bagi dia adalah menyambut tubuh Kristus. Walaupun tidak lengkap, tapi lumayan daripada tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan apa yang menjadi sejarah perayaan Ekaristi. Mengapa kita suka merayakan Ekaristi? Karena Yesus sebelum melaksanakan puncak dari perutusannya ke dunia ini di Yerusalem, kemudian melalui penderitaan, lalu disalibkan. Sebelum itu dialaminya, lebih dahulu mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia memberikan roti dan membagikannya kepada semua dengan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lalu memberikan anggur dengan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Peristiwa itu yang menjadi begitu mendalam bagi kita para pengikutnya.
lalu kita menghayatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya banyak makan waktu kalau kita mengatakan kesaksian banyak orang yang merasa terbantu, terselamatkan karena perayaan Ekaristi. Suatu tradisi yang begitu baik gereja menjalaninya semenjak perjamuan terakhir itu bersama Yesus, berlangsung sampai sekarang di mana-mana di seluruh dunia. Pada saat yang sama kita merayakan perayaan Ekaristi itu, mengenang sejarah dari keselamatan kita, yaitu Ekaristi ini. Mengenang bagaimana Yesus memberikan dirinya, memberikan dagingnya dan darahnya untuk menjadi kehidupan bagi kita. Karena itulah maka kita selalu merindukan perayaan Ekaristi. Kita bisa membayangkan paroki-paroki di pedalaman, ada paroki yang umatnya di stasi jauh hanya 2 kali setahun merayakan Ekaristi karena kurangannya imam. Ada yang 1 kali 1 tahun. Sangat mereka mendambakan, tapi karena keterbatasan itu maka tidak sepenuhnya mereka rasakan. Hanya mereka merasakan dari segi sabda, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dibayangkan bagaimana gereja Katolik dapat bertahan tanpa Ekaristi. Karena itu walaupun di beberapa tempat di dunia ini ada sekelompok umat Kristen atau Katolik yang dilarang untuk tampil di muka umum, mereka diam-diam merayakan perayaan Ekaristi. Tanda kekuatan dari Ekaristi itu bagi mereka. Nah, sekarang kita sudah dalam keadaan normal mengalami kesempatan untuk merayakan Ekaristi secara baik dan benar. Secara aturan harusnya kita datang ke gereja itu pada waktunya. Jangan mempersalahkan itu kemacetan. Kalau cepat berangkat dari rumah, pasti macet itu bisa diatasi. Dan sehingga kita mengikuti perayaan itu, Ekaristi itu secara lengkap. Di rumah kita mempersiapkan diri. Kalau ada dosa-dosa kita kumpulkan dan kita bawa ke gereja. Pada awal Ekaristi, dosa-dosa kita itu kita minta pengampunan kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Lalu kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Karena itu nanti kalau kita menerima komuni, kita siap secara lahir maupun batin. Karena itu ketika kita menerima tubuh Kristus, kita memberikan tanda
kesiapan kita dengan ucapan kita. Ketika dikatakan tubuh Kristus, kita menjawab amin. Artinya saya siap, saya percaya. Lalu pantaslah kita menerima tubuh Kristus. Maka jangan sekedarnya saja menjawab ucapan imam atau para prodiakon ketika kita dikasih tubuh Kristus, kita menjawab itu sekedarnya. Ya sebenarnya juga itu berarti bahwa tidak setengah siap. Ada yang menerima komuni, dia terima di tangannya dulu baru dia jawab amin. Amin itu sebetulnya adalah jawaban bahwa siap. Jadi sebenarnya saya tidak mau kasih ke komuni kalau tidak menjawab lebih dulu, karena pertanda bahwa tidak siap. Artinya kita menerima Kristus dalam keadaan yang baik dan benar. Itu kita kenangkan dalam kita merayakan Ekaristi pada malam ini. Dengan demikian kebiasaan kita ini yang kadang-kadang nampak rutinitas, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam diri kita karena kita sendiri siap untuk menerima tubuh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu yang saya ceritakan ini hanya sebagian kecil dari umat yang hadir ini. Tetapi yang kecil ini juga perlu disadarkan supaya kita semua penuh di dalam menerima tubuh dan darah Kristus. Ada yang bertanya, kenapa kami tidak menerima darah Kristus, hanya pastor saja yang minum darah Kristus. Coba bayangkan kalau kita semua minum, berapa drum yang dibutuhkan. Untuk itu gereja memberi tanda. Kita perhatikan waktu menjelang komuni itu, hosti dibagi, dipecah, dan ada sebagian yang dimasukkan di dalam anggur, dan itu berarti persatuan itu menjadi darah Kristus itu juga masuk di dalam tubuh Kristus yang kita terima. Jadi dengan demikian semua dapat hal yang sama, semua dapat berkat yang sama. Bukan hanya pastor yang dapat berkat lengkap, tapi kita semua juga mendapat rahmat yang lengkap dari Tuhan untuk kita. Karena itu sebagaimana Tuhan memberikan rahmatnya yang lengkap kepada kita, maka kita juga harusnya berusaha supaya diri kita selalu lengkap. Tidak mudah untuk meninggalkan iman kita. Tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Meskipun demikian kita manusia biasa, sehingga kadang-kadang kita gagal. Untuk itu sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat itu disediakan oleh gereja untuk membenahi kehidupan kita, supaya selalu siap untuk menerima Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Dan sementara itu dalam hidup kita ini
melalui perayaan Ekaristi kita menyiapkan diri untuk nanti bertemu dengan Yesus secara penuh dalam kerajaan surga. Siap? Kecil sekali. Siap? Baik, itulah yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.